Saya jawab ya. Tadi untuk pertanyaan dari seorang bapak ya, ya Pak Karim yang mempertanyakan mengenai Trinitas juga menyinggung tauhid. Mungkin saya hanya menjawab mengenai tauhid yang dikatakan Kristen juga percaya tauhid, dan sisanya nanti mungkin Pak Moses mau berikan tanggapan. Yang pertama-tama saya katakan bahwa Kristen tidak percaya tauhid. Justru karena Kristen tidak percaya tauhid, maka kita ada dialog, ada perdebatan hari ini. Kami tidak percaya konsep tauhid Allah satu dengan satu pribadi mutlak. Kami percaya keesaan Allah, kesatuan Allah, Allah yang satu, tapi di dalam dirinya ada kejamakan. Kejamakan pribadi, juga ada kejamakan sifat-sifat. Dan sebagaimana saya berulang-ulang buktikan dalam debat ini, bahwa Anda melihat eksistensi apa saja di dunia ini selalu unity, yang satu dan yang beragam, unity and diversity. Maka dasar negara, semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul 1000% benar itu. Ya, jadi Anda melihat eksistensi apa saja selalu satu, dan dalam diri yang satu itu selalu ada kejamakan. Ini niscaya, Anda secara logika nggak bisa tolak itu, ya, even secara moral Anda tidak bisa tolak itu. Di dalam kehidupan juga nggak bisa ditolak. Selalu satu, dan di dalam yang satu selalu ada keragaman. Ya, jadi kalau Anda mengatakan bahwa prinsip tauhid itu juga Kristen percaya, kami tidak percaya dan kami tidak menerima itu. Itu sebabnya ada perdebatan. Ya, lalu saya tidak pernah bilang begitu, dan saya tidak berkata begitu tadi. Percaya Allah itu satu, esa, dan istilah esa pun bagaimana Muslim menginterpretasi itu dengan Kristen menginterpretasi itu jelas sudah beda. Kami mempercayai istilah esa, atau dalam istilah Ibrani itu echad, itu selalu satu, di dalam yang satu itu dia mempunyai keragaman. Satu muriwali, ya satu, tapi dalam diri satu muriwali itu niscaya ada keragaman, keragaman tubuh dan jiwa. Jiwanya saja ada keragaman, ada reasonnya, ada emotionnya, ada willnya, ada kehendaknya, ada aspek sosialnya, ada aspek rohaninya dan lain sebagainya. Saya jawab dulu, Pak. Ini Anda mempertanyakan 2 Samuel dan lain sebagainya dengan cara, kalau Anda bertanya karena tidak tahu, saya menjawab sebagai seorang pengajar Kristen. Tapi kalau mempertanyakan ini dalam konteks Anda mau menegaskan bahwa Kristen juga percaya tauhid, ini berarti pertanyaan mengutip Samuel itu dalam pengertian mau menguji saya, dan saya pikir kita tidak berada pada level yang sama ya. Jadi saya lanjut dulu. Jadi yang jelas Kristen tidak percaya yang namanya tauhid versinya Islam, itu jelas itu. Lalu yang kedua, yang saya pikir juga untuk menanggapi semua yang dikatakan di sini tadi, bahwa Alkitab itu tidak pernah membicarakan tentang Trinitas. Istilah memang tidak muncul, tidak ada istilah Trinitas dalam Alkitab, itu saya akui. Sama juga Pak Moses mengatakan tadi, di dalam Quran pun kalau kita bicara istilah tauhid itu tidak ada. Kalau di hadis Anda bisa temukan itu istilah tauhid, tapi kalau di Quran tidak ada ya. Tapi problemnya sekarang bukan masalah istilah itu ada atau tidak ada. Masalahnya adalah konsep atau doktrin di balik istilah itu, ajaran ya, pengajaran di balik istilah itu ada atau tidak. Kami jawab ada, dengan sangat-sangat meyakinkan, bahkan lebih daripada meyakinkan. Ya, ini bergantung interpretasi. Kejadian 1 ayat 26 bilang apa di sana? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa pakai jamak? Nah, orang Islam mengatakan itu dalam konteks bagaimana Allah itu menyatakan diri sebagai yang mulia, maka menggunakan istilah kami. Tapi bagi kami Kristen itu tafsiran yang tidak meyakinkan sama sekali.
Ya, bahkan di awal kitab, dalam kitab Kejadian sangat clear di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah di sana. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Allah rohnya dan firmannya. Lalu kemudian terus kalau kita mempelajari kitab suci sampai perjanjian baru, itu sangat clear sekali ini doktrin atau ajaran mengenai keberadaan Allah. Itu memang Allah yang satu, yang mempunyai firman yang kekal dan mempunyai roh yang kekal. Firman yang kekal itulah yang kami kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, ketika dia datang ke dalam dunia mengambil natur manusia sepenuhnya. Seperti itu. Jadi istilah tidak ada, tapi ajarannya sangat meyakinkan dan lebih daripada meyakinkan. Ya, jadi bagaimanapun orang Muslim membantah ini dari perspektif Islam dia, lalu mencoba dari world view atau presupposisi Islam dia, kemudian masuk ke Alkitab, menafsir Alkitab, selalu saja dibawa nanti apa? Trinitas nggak ada. Karena waktu Anda mendekati Alkitab itu, Anda datang dan presupposisi tauhid Anda. Tidak ada orang yang datang dengan null hypothesis, kosong melompong di kepalanya. Tidak ada itu, kecuali ketidakjujuran mengatakan demikian. Waktu Anda mendekati Alkitab, di dalam pikiran Anda itu sudah ada presupposisi tauhid di situ. Maka Anda membaca Alkitab dengan worldview tauhid, maka tidak pernah ketemu trinitas di sana. Tapi kalau Anda membaca Alkitab dengan presupposisi sebagaimana yang diambil Kristen, Anda akan melihat di sana dari Kejadian sampai Wahyu sangat rasional, sangat intelligible ajaran mengenai trinitas. Ya, saya pikir itu, Pak. Mau saya silakan mau tambahkan. Ya. Baik, mau bantah, cukup. Kalau nggak dibantah dia menjadi kebenaran loh. Enggak, ini kamu gara-gara waktu aja. Enggak, ini sudah nggak bisa. Kamu bantah, bisa kau bantah. Waktunya sudah bisa. Bukan soal waktu, lo bertanya substansi. Saya jawab pertanyaan beliau. Tadi Anda sudah ada waktu, Profesor. Ini tutup, lo debat sama gue sekarang. Lo tutup aja sekarang. Abang dulu, saya mau tutup. Kan closing statement dulu. Abang mau tutup. Gua mau statement, gua bantah semua lo pendapat. Oke, boleh. Iya, silakan saja closing statement. Makanya dengerin. Ya. Baik, hadirin semuanya, waktu diskusi kita sudah habis. Mohon maaf, hanya satu pertanyaan karena melebar kemana-mana. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi, dari awal pertengahan sampai selesai. Bagaimana tiba-tiba seorang Eki Sujana tiba-tiba ngamuk, seolah-olah tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Moriwali, yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus Kristus, yang menjelaskan juga bahwa di dalam kekristenan 3 pribadi Allah. Bukan berarti Allah itu adalah 3, tetapi Allah orang Kristen adalah 1, tetapi memiliki 3 pribadi. Nah, saudara-saudara, dan sangat jelas ayatnya di dalam Alkitab bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang Esa. Nah, sama seperti kita manusia, ya, kita memiliki tubuh, kita memiliki roh, dan juga kita memiliki jiwa. Apakah kita 3? Tentunya tidak. Saya sendiri pribadi, saya adalah 1, tapi memiliki 3, yaitu tubuh, roh, dan jiwa. Yesus Kristus, dia adalah Sang Firman. Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan tadi baru saja kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Moriwali dalam kitab Kejadian 1, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan di situ dijelaskan ketika Allah berfirman, apa yang terjadi? Sesuatu terjadi, semua menjadi amat baik. Nah, saudara, firman ini adalah bercerita tentang sabda Allah. Firman ini adalah Allah itu sendiri. Sedangkan roh Allah yang melayang-layang itu juga adalah pribadi Tuhan, Allah itu sendiri. Dan Bapa adalah Allah itu sendiri yang telah mengutus firman-Nya dan juga mengutus rohnya. Saudara, kita sebagai manusia
ya bisa memahami hal ini kalau kita melakukannya dengan tujuan mencari kebenaran firman Tuhan. Kita melihat begitu banyak di media sosial dan saudara-saudara kita khususnya Muslim, mereka mengatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa. Ya, dia manusia biasa 100%, tetapi sebagai Allah itu adalah jabatan ataupun itu adalah kodrat yang dipertahankan. Dan apakah ketika kita mengakuinya sebagai Tuhan dan ketika kita tidak mengakuinya sebagai Tuhan, apakah itu berpengaruh dengan posisi ketuhanannya? Tentunya tidak, karena dia tetap Tuhan sekalipun saudara dan saya tidak mengakuinya. Sama seperti Bapak Prabowo sebagai presiden, sekalipun saudara tidak mengakuinya sekiranya sebagai presiden, dia tetap presiden Republik Indonesia. Nah, saudara, inilah yang begitu banyak dilontarkan, dituduhkan oleh orang-orang, yaitu saudara kita seberang, yang mengatakan bahwa orang Kristen punya 3 Tuhan, dan ini dipatahkan. Dan ini tidak benar tuduhan tersebut. Orang Kristen hanya memiliki Allah yang Esa, Allah yang satu, tapi jamak memiliki 3 pribadi. Nah, saudara-saudara, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan informasi penting bagi kita dan boleh menambah wawasan kita. Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.